masalah akan Allah bentangkan di depan kita tanpa kita berucap meminta apa yang kita belum minta apa, Allah sudah kasih. Saking bingungnya kan kadang-kadang begitu banyak yang ingin kita ucapkan sampai nggak tahu lagi apa yang mau kita ucap. Ya udah istighfar aja, mudah-mudahan Allah tahu semuanya dan mengabulkan semua yang kita harapkan, semua yang kita harapkan jalan keluarnya aja. Itu seperti itu. Jadi monggo anjurkan berwasiat ya, kalau dia punya harta diwasiatkan, ada saksinya juga supaya tidak jadi pertikaian ya. Terus diingatkan dengan satu, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucap biarkan, kalau lupa ingatkan lagi, mungkin dengan cara Allah, tapi jangan sampai menekan dan jangan terlalu cepat, kasihan nanti terengah-engah. Sesuai tarikan nafas aja. Nafas dia lambat ya Allah, itu aja nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus ayo astagfirullahaladzim, susah. Nggak harus seperti itu. Kalau sudah kondisinya sudah ini lemah, Allah. Yang penting dia ingat nyambung ke Allah, nggak mengucap Allah. Ya, terus. Nah ini yang terakhir, berilah pengertian kepada keluarganya agar memahami dengan ikhlas bahwa kalian adalah kehendak dan pilihan Allah, dan pilihan Allah itu yang terbaik untuk semua. Dengan kita menyadarkan ini kepada keluarga, maka doa yang kita ajarkan kepada keluarga yang menunggu orang yang sakit parah adalah doa yang tadi yang Mbak Dia. Doa yang ini, karena tidak semua keluarga bisa terima. Masa didoain meninggal? Bukan didoakan meninggal, tapi kita minta yang terbaik supaya kalau dia memang sudah lebih baik meninggal, ya dia wafatkan aja daripada dia tersiksa kesakitan gitu, seperti itu. Lebih baik diwafatkan segera, kan seperti itu. Dengan kita mohonkan ampunan supaya wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang salah, orang udah meninggal masih didoakan semoga husnul khotimah. Udah meninggal, husnul khotimahnya kan ketika sebelum meninggal, kalau maut kan mendoakan husnul khotimah itu ketika seorang sebelum meninggal. Kalau udah meninggal ya bukan husnul khotimah yang didoakan, tapi mudah-mudahan Allahumma fir lahum warhamhum semoga Allah mengampuni dia, memaafkan dia, menjauhkan dari siksa kubur, menjauhkan dari siksa neraka. Tapi kalau udah meninggal ya ngapain didoain semoga husnul khotimah? Husnul khotimah kan akhir yang baik. Akhirnya kan ketika dia wafat kan, harus kelewat, ya enggak? Udah kelewat kan? Husnul khotimahnya udah kelewat, jadi doakan semoga diampuni, semoga dipuaskan kuburnya, diampuni, dijauhkan dari siksa kubur, mendapatkan surga. Nah, seperti itu yang kita doakan kepada kita. Jadi nggak sia-sia doa kita. Mudah-mudahan husnul khotimah, nggak bisa kelewat, nggak bisa, gitu loh. Seperti itu nggak? Jadi kadang-kadang pada saat kita, kalau memang kita minta kepada diri Allah untuk diri sendiri, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Kita minta kebaikan di akhir sakaratul maut kita, minta husnul khotimah di sakaratul maut kita. Itu yang kita minta. Pada keluarga kita juga kita minta kepada Allah. Dan ketika seorang sudah meninggal, kita nggak bisa lagi mendoakan semoga husnul khotimah karena sudah kelewat. Akhirnya husnul khotimah itu akhir yang baik, akhirnya sudah berakhir tadi waktu dia wafat. Ya sudah, yang kita doakan semoga dilapangkan, diampuni dosanya, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka, diberikan surga. Nah, itu yang kita mintakan. Jangan salah berdoa, nanti malah eman kita doanya terus kelewat, terus bisa didoakan. Ya mudah-mudahan dia udah nggak lulus misalnya, udah kelas sudah dia usia sudah harusnya pengurusan ujiannya kemarin. Kita masih berdoa mudah-mudahan kamu lulus ujian. Manfaat
ada, kalau ujiannya sudah kemarin, itu seperti itu ibaratnya. Ujiannya hari Selasa, hari Kamis kita doakan mudah-mudahan kamu lulus ujian ya. Salah kan? Salah kaprah, ini salah kaprah ketika kita mendoakan orang meninggal. Bukan semua timah lagi yang kita doakan, tapi ampunan dari yes. Ini pada umumnya kalau sudah meninggal biasanya mudah-mudahan orang tersebut husnul khotimah. Iya, enggak itu kan salah kaprah artinya. Berarti itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi eman salah kaprah doanya ya sama aja tak bilang tadi. Jadi kan doakan orang yang sudah ujian hari Selasa, hari Jumat, jangan baru mendoakan mudah-mudahan ujian lulus. Bukannya nggak boleh, tapi eman akan lebih baik kalau kita mendoakan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur. Nah itu masih bermanfaat buat jenazah. Tapi kalau didoakan husnul khotimah sudah nggak ada efeknya ke jenazah karena dia sudah berakhir kemarin. Kenapa baru didoakan sekarang gitu loh? Terus seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang berat, sebenarnya kita boleh mendoakan husnul khotimah, tapi kan keluarganya tersinggung, Pak. Nah kita orang masih hidup kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, sebenarnya itu malah baik gitu. Tapi kan tersinggung, kamu harus mati, kenapa sih kayak gitu? Oke, ini salah kaprah lah ibaratnya. memang saya tanyakan pada umumnya. Ini kalau ada orang meninggal kan doanya kan mudah-mudahan orang tersebut husnul khotimah kan ibu. Tapi kan kurang tepat itu. Kurang tepat, kurang tepat. Bukannya larangan ya, bukannya haram, bukannya terlarang, tapi ya itu tadi nggak tepat. Eman gitu loh, kita berniat mendoakan tapi nggak ada efeknya ke yang bersangkutan karena sudah berakhir kemarin. Kenapa perlu didoakan sekarang? Doakanlah mudah-mudahan ya kayak doa yang dari Nabi Allah maafkanlah kan, diampuni, warhamhum wa'afihi wa'fu wa'akrim nuzulahum, dan tempatkan tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti itu, dijauhkan dari siksa kubur dan neraka itu yang Terus ini Bu, saya tambahkan satu lagi, ini seandainya satu keluarga itu ada yang meninggal, tapi yang meninggal perempuan, juga yang memandikan itu laki-laki, itu gimana hukumnya? Nanti sampai ke situ. Nah, terus, ini yang baru meninggal, nanti sampai, insya Allah nanti sampai ke situ. Pejamkan matanya, takutkan mulutnya, tutup matanya jika bisa. Pernah nggak nemuin jenazah yang nggak bisa merem, nggak bisa nutup? Nah, tarik jempol kakinya, dua jempol kakinya bawah narik, yang atas nutup. Ada dua orang, yang satu narik jempolnya, yang atas nutup, ininya ditutup. Insya Allah. Syukur kalau sambil saya praktek di bawah. Harus tiduran sih masalahnya, nanti jempol kaki. Bonekanya mana kami? Mungkin pakai bonekanya dulu. Iya, bonekanya taruh di meja ini. Saya buka. Ini ada orang. Sebelum menginjak yang selanjutnya, tadi masalah husnul khotimah. Seringkali tadi telah disampaikan, cuma agak ada permasalahan. Waktu upacara pemberangkatan jenazah, di situ. Tapi ada kata-kata semoga termasuk atau tergolong meninggal yang husnul khotimah. Ya, sebenarnya kita berdoa kan boleh-boleh saja. Artinya seperti itu. Semoga tergolong orang yang khotimah. Artinya kan tadi, semoga tadi dia lulus dari ujian. Rasanya beda kan? Semoga dia nggak masalah sebenarnya, tidak masalah. Artinya doa itu tidak akan bermasalah kepada jenazah, artinya tidak haram, kalau tadi tidak haram, cuma persoalannya akan manfaat
nggak itunya aja gitu loh. Tapi kalau ya itu tadi udah kelewat, tapi nggak apa-apa, mau karena sudah menjadi kelaziman, bukan Pak kayak didukani ibaratnya seperti itu. Ya mau gue cuma akan lebih baik ketika kita mengucapkan doa yang ada manfaatnya ke jenazah, kan begitu, bukan dilarang. Boleh. Nah gini ya, aduh ini pornografi ada ini orangnya ditutup. Nah ini jempol kaki ya, jempol kaki di sini ditarik dua-duanya, yang di bawah tarik seperti ini, tarik seperti ini. Kemudian yang di atas, kami coba yang di atas menutupkan mata dan nah ini sambil ditarik seperti ini, sama mulutnya, sama diusap sama agak ya kalau mata diusap ya, kalau mata sambil diusap, tapi ini sambil ditarik. Jadi dua orang tarik jempol kakinya, yang atas sambil gini kan, kalau memang mau ditutup ininya sambil ditutupkan. Kadang-kadang kan ada yang matanya melek terus, nah monggo dicoba, insya Allah sambil kita meminta ya, jangan sombong, maaf loh ya. Kadang-kadang kita merasa punya ilmu terus sombong. Oke ini dia caranya, langsung kita menyombongkan seperti itu. Jangan. Ingat, apapun ketika kita sudah ada kesombongan, yang satu ketika karena itu kuasa Allah, kita hanya bisa kalau Allah bisa, kalau Allah membantu. Jadi kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa kalau Allah tidak memberikan pertolongan kan. Nah kita minta, betul-betul minta sama Allah, jauhkan sifat riya dan sombong dari hati kita, hilangkan itu. Karena bisa jadi meskipun teorinya seperti itu, tapi karena ada kesombongan di sini, Allah balikkan supaya dia tidak bisa madam, tidak bisa apa-apa. Nah itu yang kadang-kadang karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, sesuatu terjadi di luar nalar karena kesombongan kita. Bahkan kadang-kadang ya itu tadi boleh sambil zikir, sambil meminta, betul meminta sama Allah, sambil bersolawat itu nggak apa-apa, karena itu juga baik ya, sama berzikir. Tapi satu, jangan pernah ada kesombongan bahwa itu karena ilmu kita, itu yang jadi kunci. Teman-teman, kalau kita berbuat sesuatu karena itu. Kemudian membacakan salawat dan mohon kepada Allah sembari berzikir untuk meluruskan jenazah yang kaku atau sulit diatur. Kadang-kadang kaku sekalipun, kalau kita memang benar-benar Allah ini sambil berzikir, sambil dilempongkan, diluruskan, bisa, banyak yang bisa. Tapi sekali lagi, jangan ada kesombongan. Zikirnya itu betul-betul kita minta sama Allah, betul-betul kita tahu bahwa yang bisa memposisikan jenazah dengan benar itu hanya Allah. Seperti itu ya. Jadi ini jempolnya nggak ada, ini nggak apa-apa. Pakai kaos kaki mungkin. Terus wujudkan tubuhnya menghadap kiblat dan tutup dengan kain. Bacakan doa pastinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa qul li khairam minha. Bu, Pak, doa ini bukan hanya saat kehilangan keluarga loh ya, tapi kehilangan apapun, doa ini bisa diucap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa qul li khairam minha. Ini nggak cuma saat kehilangan keluarga, nggak cuma saat orang meninggal. Saya pernah kehilangan motor. Biasanya hilang motornya kan biasa ya, jarang kembali ya. Tapi setiap saya Bismillah, bukan ada ini ya, Bismillah, mudah-mudahan tidak ada kesombongan di sini, mudah-mudahan jadi ilmu. Alhamdulillah, setiap kita yakin aja Allah itu ketika mengambil sesuatu dari kita pasti akan mengganti dengan sesuatu yang baik. Allah itu menuruti persangkaan kita, menuruti doa kita. Ini yang indah dunia bibi, kan kata Allah, sesungguhnya aku menuruti persangkaan kita. Tanamkan itu dalam hati kita, kemudian doakan. Saya kehilangan motor, kemudian doa ini saya tidak lepas ketika mendengar hilang, langsung yang terucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa qul fi khairam minha. Itu langsung yang terucap.
Dan itu terus ketika orang bilang, ya nggak ada rasa. Ketika kita sudah sampai tahap ini, nggak ada rasa kehilangan ketika benda kita hilang, nggak ada rasa ngomong gelo itu nggak ada. Nggak ada rasa gimana karena yakin Allah kita sudah minta kan, wahlufli khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Kita minta Allah wahlufli khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik, yang sama lebih baik, yang lebih baik. Kita kan minta itu, ya Allah semuanya milik Engkau, kalau hilang ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu yang kita minta ketika kehilangan apapun, kehilangan rezeki misalnya sudah hampir di tangan kok kerebut sama orang lain, ya udah los aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Allah ajirni fi musibati wa khufli khairan minha. Itu yang diucap. Nggak usah pikiran macam-macam. Yakin diganti. Ada misalnya kehilangan uang, kehilangan apapun. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu hilangnya pada saat orang mau berangkat haji itu hilang. 40 hari kemudian ketika orang pulang haji barang sudah sampai di tangan. Dan lebih bagus dari yang awalnya. Karena apa? Udah dimodif sama yang nyuri, udah dimodif, udah ditambah macam-macam motornya. Ini kan memang Allah janjikan itu ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Doa ini tidak hanya saat orang meninggal, tapi kehilangan apapun diucapkan. Ini tuntunan dari Rasul. Yakin, pasti balik, pasti Allah ganti dengan lebih baik. Karena doa kalau kita yakin pasti akan terkabul, kan? Allahumma ajirni fi musibati wa khufli khairan minha, lebih baik dari yang itu. Monggo, Bapak Ibu praktekkan. Orang kita kehilangan duit saya, orang itu yang kalau kita ikhlas, kan? Nggak apa-apa. Kehilangan sewu, tekanan 200.000, nah itu biasa. Bisa kita ditipu orang, dibohongin orang 10.000, 100.000 kita dibohongin orang, besoknya Allah ganti dengan yang lebih banyak, lebih baik, biasa. Buat Allah kecil, ringan. Nah itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi nggak ada rasa gelo ketika kita dicurangi oleh orang lain, ketika kita dikhianati teman, sahabat, dagang, sebagainya, ketika kita kehilangan sesuatu, karena semuanya milik Allah, diminta kembali sama Allah, dan kita minta ganti yang lain. Oke. Menyiapkan, membereskan, ini perawatan jenazah, membereskan hutang-hutangnya ya, ya keluarga jika ada meninggal segera dicari hutang-hutang yang bersangkutan, karena akan membebani beliau nanti saat sudah di alam kubur ketika ada hutang yang belum terbayar. Ya, hutang itu tidak bisa kalau bukan harta. Itu urusan manusia. Kita minta ampun semacam apapun sama Allah ketika urusan antar manusia tidak diselesaikan dengan manusia, seperti hutang atau mungkin maaf, hutang janji, hutang rasani, hutang yang semacam itu, dosa kita kepada orang lain, karena itu tidak akan bisa dihapus ketika kita tidak minta maaf. Masih sok berendeli wong liya, masih suka menyakiti orang lain, padahal tahu kan akibatnya nanti di hari akhir, masih kan? Gosip, tambah gosip, padahal tahu seperti apa ketika orang gosip memakan maka saudaranya sudah mati. Kayak Sumanto yang dulu makan di kuburan, makan bangkai, ya itu kita seperti itu kalau lagi rasanya tak akan yang kamar terbaik ngomong dan tambah enak. Jadi orang mandut ngomong terus rasanya. Udah itu nanti di hari akhir ketika kebaikan kita sudah ditransfer ke yang bersangkutan belum habis, kemudian dosa dia dikasihkan ke kita. Tapi ada caranya. Ketika kita bertobat, kemudian orang yang sudah kita sakiti kok jauh dari kita nggak menemukan lagi alamatnya, kita nggak bisa lagi meminta maaf. Rusaknya Rasulullah mengajarkan doakan orang tersebut. Jadi doakan orang tersebut dengan doa yang baik agar diampuni oleh Allah. Karena efek
dari kita mendoakan orang lain tanpa doa itu didengar, salah satunya adalah kita juga didoakan malaikat dengan doa yang sama. Jadi kalau kita punya salah sama seseorang kemudian jauh, kita nggak bisa ketemu, kok kita nggak bisa minta maaf, nggak bisa ini, perbanyak doa untuk orang tersebut. Itu besarnya di situ. Tapi kalau masih bisa ketemu, dia bukan itu yang dilakukan, ya minta maaf baik-baik gitu ya. Masih bisa ketemu lah, nyetak doa baik, tapi rasa dalam kalkula gengsi, nah, jangan yang kayak gitu lah. Itu untuk yang rusak yang tidak tersambung misalkan, kan Mbak? Iya. Nah, ini kain kafan nanti mulai ya diikan. Ini nanti sambil kain kafan panjang 2 lembar, maksudnya utuh ya, yang utuh 2 lembar. Kemudian baju kurung, kain sarung penutup kemaluan, sarung dan penutup kemaluan itu ini, terus kain kerudung, tali pengikat. Nanti cara bikin bajunya yang praktis tapi tidak plain. Kadang-kadang ada yang bikin bajunya sininya pundaknya kelihatan asal potong, jangan, nanti ada caranya sendiri. Boleh dijahit boleh, tapi nggak usah, nggak apa-apa karena ribet ya kalau keburu selak mau dimakamkan dadak jahit baju gitu kan ya Mbak. Terus kalau untuk putra sih gampang ya, kain panjang, kain penutup aurat, penutup aurat tambah 3, biasanya anak kaki juga lebih besar, jadi tengah 1, yang 2 serong ya, yang 2 itu serong, yang 1 lurus tata tengah itu. Kemudian tali pengikatnya berapa? Ganjil lah, boleh 3, 5, 7, 9, tergantung besar panjang orangnya. Nah, kalau anak kecil dikasih tali 9 ya ketali cok sini kan, anaknya segini talinya 9 ya kebanyakan, itu kan makanya fleksibel, untuk jumlah tali itu fleksibel, tapi biasanya ganjil. Kalau orangnya segini, ini biasanya kalau yang segini itu standar, biasanya 7, biasanya kalau yang segini biasanya 7. Bu, itu boleh. Ini. Oh, oke. Kalau di sini itu karena Turki lah terus terang ya. Oke. Mengurus jenazah, ikat tali. Oke. Itu berpedoman kalau laki-laki itu ganjil, kalau perempuan adalah sebenarnya tuntunannya ganjil. ganjil semua. Oke, ganjil. Tuntunannya ganjil, oke. Kalau yang ini ganjil. Laki-laki perempuan sama ganjil. Cuma ya itu tadi, kalau jumlah tergantung panjangnya. Anak kecil nggak mungkin talinya 9 kan, seperti itu. Nah, karena Rasulullah menyukai yang kecil, biasanya memang selalu diganjilkan, itu seperti itu. Kalau orangnya tinggi, panjang, nggak cuma talinya 3 ya buka kan, seperti itu. Jadi mau babi itu tidak ada itu. Pastinya memang yang diinginkan sama yang dicontohkan selama ini, Rasulullah lebih suka dengan ganjil untuk menghitung jumlah ikatannya, seperti itu. Terus, nah ini pasti ya sudah ada katambut atau ranting. Kenapa? Untuk membersihkan ini sela-sela. Aja langsung ininya dulu dibersihin, kotoran kuku kan nggak dipotong, tapi kan kadang ada kotorannya. Ranting boleh, ranting kelor boleh, ranting biasa boleh. Oke. Kalau sekarang sudah ada katembat ya, katembat juga nggak apa-apa. Untuk telinga apa segala kotoran, kan kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang susah, itu bisa seperti itu. Ranting juga bisa, itu untuk bersihkan kotoran-kotoran yang ada. Kemudian air suci secukupnya. Ini yang sering saya lihat, letakkan lebih tinggi dari jenazah. Ini yang paling penting. Jenazahnya di sini, airnya di sini, boleh nggak? Karena akan nyiprat kembali ke air. Lebih baik airnya di belakang sini, estafet gitu nggak apa-apa. Atau justru pakai selang, nggak apa-apa. Pakai selang boleh. Karena kalau pakai selang kan malah bersih dari sumbernya, suci, nggak kecampur, boleh. Pakai selang. Nggak pakai selang langsung ke ini boleh banget gitu. Kalau dulu kan tidak ada selang, pakainya kayak ceret gitu ya.
Harus air hangat? Enggak. Air hangat diperlukan untuk pembersihan awal terutama. Ada darah, ada kotoran. Kalau pakai air hangat kan lebih mudah. Nah itu terutama. Tapi untuk memandikan nggak ada tuntunan dan nggak ada contoh untuk air hangat. Cuma kalau malam hari ini untuk menjaga kesehatan yang memandikan sebenarnya seperti itu. Saya memandikan tidak kedinginan itu kan, dan mayatnya tidak merasakan dingin lagi. Cuma memang kalau air hangat itu diperlukan untuk memudahkan menghilangkan daki dan menghilangkan darah dan sebagainya. Memang iya. Kalau air hangat kan kita kalau ada darah apa kan pakai air hangat lebih mudah. Itu seperti itu kan. Nah terus sabun, sampo, gayung, ceret ya pasti ya, bidara ataupun barus, monggo pilih terserah. Sarung tangan, sepatu, bot, masker. Nih Islam itu menginginkan sarung tangan. Monggo di desa, di dawis, apapun sarung tangan dan bot itu siapkan. Apalagi sekarang musim penyakit corona, COVID. Insya Allah, kalaupun dia terkena, misalnya seperti itu ya, jenazah terkena dan kita nggak tahu, kalau tahu masyarakat rumah sakit ya, itu lebih aman. Tapi kan kadang-kadang nggak tahu, meninggal aja, kita nggak ngerti kalau itu ternyata COVID. Kan kita kadang-kadang nggak ngerti. Padahal kita bertugas ngurmati jenazah, terus gimana? Nanti kena semua, bisa seperti itu kan? Nah makanya sarung tangan itu penting. Sarung tangan untuk supaya jangan sampai kita bersentuhan dengan cairan yang ada di dalam dari si jenazah. But juga seperti itu. Syukur-syukur kalau ditambahkan baju hazmatnya sekalian untuk memandikan, nggak apa-apa itu disiapkan, nggak boleh. Kayak kemarin ayah saya juga meninggal, kemudian meninggalnya di rumah. Jadi kita jaga dengan prokes yang memandikan, saya kasih baju hazmat semua supaya jangan sampai timbul fitnah, terus tidak menimbulkan penyakit ke orang yang memandikan. Sarung tangan lengkap semuanya ini. Itu saya siapkan seperti itu. Jadi kalau memang ribet. Itu sekarang zaman COVID Pak. Oke. Itu kadang ada orang meninggal dari rumah sakit juga bukan COVID kadang juga karena Pak Ketua Ma di rumah. Nah, dulu saya sudah bilang pernah kita dari itu Usman dari FKD Ya, Usman memang menganjurkan supaya pakai prokes yaitu ada sarung tangan, ada ya satu sekarang. Kita itu lubuk-lubuk di desa kadang-kadang jangan-jangan alami tersinggung. Apa gue itu nggak apa? Apa gue banyak apa? Apa gue yakin COVID gitu. Nah nantinya mungkin sih tetap bisa berjalan. Nah, dan saya tanyakan itu namanya data yang orang yang belum banyak tinggal. Yang pertama mulai dari orang sendiri. Saya mulai dari ayah saya supaya orang juga mencontoh, bukan belum tentu kan, tapi kan kita menjaga. Nah itu yang pertama, akan lebih mudah ketika kita mulai dari keluarga sendiri dengan niatan menjaga orang lain supaya tidak sakit. Dan kalaupun belum baju hazmat belum, setidaknya kaos tangan itu tetap digunakan. Dan ketika ini dilakukan dari desa, dari RT itu kasih di mana di rukun kematian itu kan disiapkan sarung tangan, dan orang yang memandikan diharuskan memakai sarung tangan. Insya Allah nanti bisa berjalan. Sudah disediakan di situ, jadi nanti setiap yang mau memandikan harus pakai sarung tangan, pakai masker semacam itu. Insya Allah nanti bisa berjalan. Karena memang biasanya cairannya kan di situ kan ya, dari mulut, dari ini